Shalom semuanya. Masih kurang kenceng shalom. Iya, saya lumayan serak ya terakhir ini ya. Makasih Tuhan, sangat baik, teramat baik. Saya mau nyanyikan satu lagu biar serak-serak gak apa-apa ya. Berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tanganmu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti
meski taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Saya percaya kita punya Tuhan yang kita kenal banget. Amin. Dia tidak hanya janji kita lewat padang rumput yang hijau, tapi dia bahkan janji kalau kamu lewat malam yang gelap banget, I will be here for you. I will be here. Dia tidak pernah sekalipun melepaskan tangannya dari anak-anaknya. Setuju boleh katakan amin. Bahkan ada banyak hal yang sudah terjadi dan tidak bisa kita ubah. Masih ada tangan Tuhan sanggup mengubah, sanggup buat pembalikan keadaan, sanggup melakukan hal yang kita bahkan tidak mampu pikir, tidak mampu kita bayangkan. Dia katakan bahwa aku akan menyertai engkau. Karena dia benteng, dia perlindungan. Alkitab mencatat Tuhan itu adalah menara yang kuat. Kesana orang benar lari, mencari dia dan mengalami perlindungan yang luar biasa. Setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Amin, amin. Haleluya. Boleh naikin dikit, saya lumayan serak ya. Puji Tuhan, mungkin keluarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sampai hari ini saya bisa cerita bahwa He is so good. Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang luar biasa. Karena saya percaya saya tidak sedang berbicara sesuatu yang saya tidak kenal. Tadi pagi saya sudah share tentang, kalau Anda ada tidak mengikuti mungkin bisa menyaksikan tayangan ibadah pertama jam 10 dan jam 11.30. Tentang ketika Tuhan diam dan tidak bekerja kelihatannya. Tapi hari ini baktian sore saya ingin bagikan firman Tuhan. Bahwa kenalkah engkau siapa Yesus? Saya baru ketemu Ibu Yan kemarin sore ya Bu ya. Tentunya saya belum kenal begitu dekat. Tapi tadi diajak makan, mulai lebih dekat lagi. Tapi mungkin kalau sering ketemu lagi, saya bisa kenal cukup dekat dengan Ibu Yan. Kalau baru kenal sekali dua kali, saya mungkin tidak bisa menceritakan semua yang saya tahu tentang beliau. Saya kenal Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi gak kenal saya. Saya tahu mungkin sejarahnya, saya baca pribadinya, saya lihat kepemimpinan dari Pak Jokowi. Tapi beliau tidak kenal saya secara persis. Jangankan persis, kenal aja enggak, saudara. Suatu waktu saya diberi kesempatan boleh ketemu secara pribadi dengan Celine Dion. Foto bareng, ngobrol. Tadinya saya mau kasih sesuatu hadiah. Karena saya dikasih kesempatan as a designer, saya pikir cuman saya nggak enak. Ternyata boleh kasih kenang-kenangan. Dan itu dari sekian banyak orang cuma dipilih berapa orang saya dapat kesempatan. Saya mungkin favorit, penyanyi favorit mungkin ya. Karena zaman-zaman dulu juga suka banget. Saya ketemu dia, tapi saya tidak tahu dia secara pribadi. Dan dia juga pasti sudah lupa. Benar gak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu, Saudara dan saya mengenal Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus kenal kita? Kalau Anda dan saya bilang, oh saya Kristen, oh saya takut Tuhan, saya cinta Tuhan. Tapi apakah saya kenal Yesus dan kemudian Yesus kenal saya? Kan belum tentu. Yang setuju boleh katakan amin. Sebab itu mengenal Tuhan, Yesus yang Anda dan saya kenal, itu bukan hanya kenal dari jarak jauh saudara. Tapi harus benar-benar kenal lebih hari, lebih dekat lagi. Ada perbedaan antara sahabat yang dekat, close friend, best friend, bestie, dengan sahabat
yang biasa-biasa saya cuma kenal di mall, pernah ketemu berapa event, itu sangat berbeda. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu jangan bangga dulu kalau bilang, oh saya Kristen. Oh ya, saudara, arti daripada pengikut Kristus, follower of Christ, artinya Yesus di depan. Dan kita mengikuti polanya, langkahnya, kehidupan Kristus. Sebab itu kalau ada orang Kristen dan mengalami kesulitan dan berkata, aduh kok kayaknya susah banget ikut Tuhan. Yesus sudah bilang, ketika engkau mengikut aku, mengalami mungkin penderitaan, kesulitan, but I am with you. Aku menyertai engkau. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu bagaimana caranya supaya Anda dan saya bisa mengenal Yesus. Tidak ada pilihan yang lain. Tadi senang banget bisa share ya di Best Talk. Anda bisa lihat nanti di YouTube-nya Best Church, saudara. Dan kemudian ditanya, bagaimana bisa kuat sampai hari ini? Mungkin satu yang saya bisa bilang, karena saya belajar mengenal Yesus secara pribadi. Kalau saya tahu dia, satu kerinduan saya ingin juga suatu waktu, ya dia juga kenal saya. Jangankan satu waktu, nanti di surga. Kan di surga dia akan bilang, masuklah engkau. Ada yang dia bilang, Enya, aku tidak kenal engkau. Saudaraku yang kekasih. Jadi salah satu goal saya seumur hidup ingin kenal Tuhan. Kalau saya kenal dia, seharusnya saya akan diubahkan. Nah, saya ingin berubah. Sebab itu sampai hari ini tidak ada tips. Ada orang tanya bagaimana tipsnya, gak ada. Saya hanya punya waktu untuk berlutut dan berkata, Lord, I just want to know you. Satu hari berlalu mungkin saya sudah kenal Yesus. Tapi hari ini saya ingin kenal dia lebih lagi. Saya ingin memiliki hubungan yang bukan hanya teman biasa, tetapi teman akrab, dekat, saudara. Dan itu yang akan membuat saya kuat. Yang setuju boleh katakan amin. Ada satu ayat firman Tuhan. Yang Ayub katakan, yang kita tahu bersama. Ayub adalah orang yang luar biasa. Orang yang dahsyat. Tidak ada orang yang pernah mungkin ya. Ada beberapa saudara yang dibilang, oh lemah lembut. Dan yang lain, Nuh, tidak ada orang pada zaman itu orang benar. Tapi saudara, yang kemudian Ayub dikatakan tidak ada orang yang takut akan Tuhan salehnya seperti dia. Tapi kemudian dia harus diuji dulu, saudara. Benar-benar dia ini takut akan Tuhan atau hanya tahu firman saja dan kemudian menjalankan sesuatu yang sesuai dengan agama. Saudara, ada perbedaan antara Anda dan saya mengenal Kristus as a religion, hanya agama, dan mengenal dia secara pribadi. Saudara, setuju boleh katakan amin. Karena mengenal Yesus sebagai agama saja tidak akan menjamin Anda dan saya untuk mengenal dia secara pribadi in person. Tapi kalau mengenal dia secara pribadi, Bapak Ibu Saudara, Ayub bilang, dulu aku cuma kenal engkau dari kata orang. Kan kita dengar orang bersaksi, ditolong Tuhan. Kita dengar orang mengalami pertolongan Tuhan. Kita dengar kita dikuatkan, puji Tuhan, that's good. Tapi ternyata Ayub mesti diuji dulu. Sehingga salehnya yang dipromosikan, banggakan oleh Tuhan teruji. Setuju boleh katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Ayub bilang begini dalam Ayub 42 ayatnya yang kelima. Firman Allah berkata, saudara, dulu aku lihat hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku melihat engkau secara pribadi.
have heard of thee by hearing of the ear. Aku mendengar tentang Yesus dari kata-kata orang, kesaksian orang. That's good. Tapi dia bilang, but now, dia katakan, but now mine eye see thee. Tapi saat ini, dia katakan mataku itu melihat engkau secara pribadi. Dia lihat bahwa Tuhan yang dia ikuti adalah Tuhan yang luar biasa. Setuju, boleh katakan amin. Ada banyak orang yang mengenal Tuhan. Tapi ada banyak orang juga Kristen, tapi tidak ingin mengenal Tuhan. Hanya mau ikut Tuhan dari jarak jauh saja. Sebagai contoh, jika ada seorang bapak dan anaknya jalan cukup jauh jaraknya. Kira-kira ketika anaknya terpleset, bapaknya lihat gak? Gak lihat. Tapi kalau kita jalan bersama dengan Bapa, mungkin ada saatnya kita lelah, kita jatuh, maybe. Ada yang mungkin terpleset, ada yang mungkin dalam keadaan-keadaan yang sulit. Kalau Anda dan saya berjalan dekat dengan Bapa, Dia akan tahu, Dia lihat kita. That's why berjalan mengikuti Yesus dan memiliki agama Kristen berbeda. Bahkan berjalan bersama dengan Yesus hanya kenal dari jauh dan kemudian jalan dekat, kenal setiap hari. Anda akan melihat keindahan Tuhan bahkan ketika di tengah badai, dan melihat pertolongannya yang tidak pernah terlambat bagi anak-anaknya. Yang setuju boleh beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Karena saya percaya dalam Alkitab memang tidak ada anak emas, tapi yang membedakan sejauh mana Anda ingin jalan dekat dengan Dia, sejauh mana Anda ingin kenal Tuhan yang Anda banggakan. Kalau saya banggakan seorang yang mungkin artis famous yang saya kenal, ada kebanggaan yang luar biasa, rasanya senang yang luar biasa. Oh, bisa kenal dia ya. Tapi kalau kemudian saya memiliki hubungan dekat, saudara, saya punya kesempatan-kesempatan yang lebih. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu mengenal Tuhan itu sebuah keputusan. Boleh katakan bersama dengan saya, keputusan. Bapak Ibu beribadah seperti ini kan kelihatannya seperti wasting time. Kelihatannya Anda berdoa, kelihatannya kau buang waktu ya. Masih banyak mungkin urusan yang jauh lebih penting. Bapak Ibu melayani, apakah karena kurang kerjaan? Enggak. Bapak Ibu berdoa, membaca firman Tuhan. Saya setiap dapat firman Tuhan, rasanya itu berkat yang luar biasa. Bukan hanya nanti kemudian saya bagikan, tapi buat saya merasa bahwa saya mendapatkan sesuatu. Sekalipun mungkin saya diberi kesempatan selesaikan sekolah teologi ya dari dulu berkali-kali nggak lulus karena sibuk dan terakhir boleh lulus, saudara. Tapi bukan berarti saya selesai mengenal Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, saya suka berlutut dan bilang, Tuhan, saya nggak ngerti tentang firman Allah. Karena firman Allah itu kalau hanya sebatas pengetahuan, saudara, tidak akan mengubahkan Anda dan saya. Setuju, boleh katakan amin. Firman itu harus kita terima, kita aplikasikan. Sebab itu pada zaman dulu dalam ibadah-ibadah orang Israel, ketika ada imam berkata, membacakan firman Allah, dan umat Allah berkata amin, amin, salah satu artinya itu buat aku, itu buat aku. Kadang-kala firman Allah kita bilang, oh ini kayaknya buat dia, bagus banget buat dia. Kalau perlu kita taruh di sosial media dan mention ataupun singgung sedikit, saudara. Firman Allah kalau halanya jadi pengetahuan, tidak akan mengubah apa-apa. Sebab itu kadang-kala menyedihkan kalau di media sosial orang debat firman Tuhan. For what? Setuju, boleh katakan amin. Firman Allah tidak perlu kita perdebatkan. Bagikan kebenaran dengan kasih Tuhan. Roh Kudus sanggup mengalir. Setuju, boleh katakan amin. Ada orang debat sana debat sini,
hina sana, hina sini, hina agama orang. Halo, kita tidak pernah dipanggil untuk itu. Setuju, boleh katakan amin. Saya senang ketika tadi bagikan bahwa salah satu pilar dari gereja di tempat ini, pemuritan, discipleship. Bukan hanya datang, kemudian saudara ya udah ada beda penggemar dan kemudian pemain sepak bola beneran. Penggemar gol masuk ya, aduh sayang. Tapi orang yang main bola dia yang berjuang di dalam. Sebab itu mengikuti Yesus. Kalau saudara tidak ingin baca firman Tuhan, kenal ini every day. Alkitab mencatat ini adalah surat cintanya Tuhan. Mungkin puluhan kali, ratusan kali, seribuan mungkin saya melayani. Baik di tempat yang besar, tempat yang kecil sampai ke daerah. Tapi bukan berarti saya berhenti membaca firman Tuhan every day. Setuju, boleh katakan amin. Itu harus menjadi makanan Bapak Ibu, Saudara dan saya. Ketika kita bangun pagi, secara otomatis kita akan datang ke kulkas mungkin kalau ibu rumah tangga. Untuk melihat makanan apa yang akan saya masak hari ini. Tapi kapan hari terakhir? Kemudian kita pikir sudah 1 minggu nggak makan firman. Kira-kira kita bisa kenal Tuhan nggak? Ada kekuatan. Tapi orang kalau tidak makan 1 hari kita tahu, aduh aku lapar. Tapi when is your last time? Firman Allah itu seperti makanan yang kemudian harta yang luar biasa. Pada zaman dulu kalau Bapak Ibu tahu sejarah ketika China masuk ke Kristenan yang ada. Alkitab itu dibagikan dan kemudian tidak boleh masuk. Ada banyak orang yang menjadi martir. Ada bahkan ketika Alkitab itu lolos, kemudian apa yang terjadi? Itu dibagi-bagi 1 orang 1 lembar dicium-cium, saudara. Hari ini kadang media sosial kalah dengan Alkitab yang ada di handphone kita atau secara fisik. Bagaimana kemudian kita mau berkata, oh ya saya kenal Yesus. Halo, dari mana kita kenal? Dia masih berbicara sampai hari ini. Setuju, boleh katakan amin. Alkitab mencatat, firman itu pelita bagi kakiku. Every day ada kegelapan di depan, ada terang Allah yang bercahaya. Setuju, boleh katakan amin. Bagaimana cara kita kenal dia? Mungkin berkali-kali saya nyanyi, ini saya susah sekali karena serak banget ya. Tapi penyembahan itu bukan kemudian oh orang lihat keren banget ya. No. Penyembahan itu adalah korban yang kita bawa di hadapan Tuhan. Setuju, boleh katakan amin. Sebab itu setiap saya pelayanan, Bapak Ibu Saudara, kadang saya bolak-balik kamar mandi. Saya terus berdoa, Tuhan, saya tuh gak punya kemampuan. Lord, help me. Saya bukan hanya membagikan apa yang saya tahu. Kalau itu kan di YouTube juga banyak. Tinggal ambil khotbah orang, tinggal ini. Tapi I have to pray. Lord, apa yang akan saya bagikan? Yang Tuhan mau bagikan dan itu menjamah saya. Dan memberkati orang-orang. Setuju, boleh katakan amin. Ministry is not about kegiatan. Ministry kalau comes from our heart. Apapun itu, sekecil apapun itu, orang tidak lihat. Anda akan lakukan the best, yang terbaik yang kau lakukan bagi Kristus.